Oke, di video kali ini aku bakal bahas tentang Power Toys. Dimana Power Toys ini adalah salah satu aplikasi yang bisa aku katakan nih dapat meningkatkan produktivitas kalian nih. Nah, aplikasi ini bisa dicari di Google atau kalau nggak salah ada juga di Microsoft Store. Jadi ini bukan built-in di Windows ya, tapi kalian emang install secara manual. Nah, lalu kita bakal bahas apa aja fitur yang ada di aplikasi PowerTouch ini. So, langsung kita mulai aja. Yang pertama yaitu Always on Top. Fitur ini dapat membuat aplikasi yang kita inginkan ini selalu berada di tanda layer di paling atas, atau katakanlah kalau kalian pernah menggunakan Photoshop, nah itu adalah namanya layer. Nah, layer ini akan selalu di atas, atau aplikasi ini selalu di atas layernya, nggak pernah di bawah. Jadi ketika kalian buka app lain, misalkan kalian mengaktifkan aplikasi fitur ini di contohnya di sini di Sticky Notes, maka ketika kalian membuka aplikasi lain misalkan Edgy, ini Sticky Notes ini tidak akan tertutup dan akan selalu berada di atas, always on top. Untuk mengaktifkannya kalian tinggal menekan Windows Ctrl T, tapi kalian bisa modifikasi ya. Yang kedua yaitu Awake. Awake ini adalah fitur yang membuat laptop atau komputer kita ini selalu dalam keadaan bangun, awake, tanpa perlu mengatur di settingan battery optimization atau di optimalisasi baterai, apalah itu namanya. Biasanya kalau kita biar laptop ini nggak keselip atau sign off tuh kita atur di battery ya, di settingan baterai. Nah, dengan fitur awake ini kita tanpa perlu setting ke baterai pun kita bisa mengatur laptopnya tidak sleep. Yang ketiga yaitu color picker, dimana fitur ini bisa dibilang sering aku pakai kalau aku lagi bermain sama warna, karena bisa dibilang fitur ini memberikan kita kode hex untuk warna yang kita tunjuk atau yang kita pilih. Jadi hampir mirip fiturnya layaknya di iDrop ya kalau misalnya namanya, atau yang kayak tetes gitulah ya, aku nggak tahu namanya. Namun bedanya kalau di eyedropper itu kan lebih saat kita tunjuk baru keluar warnanya, tapi kalau di color picker ini tanpa kita tunjuk pun langsung keluar warna dan kodenya apa. Yang ketika kita klik warna itu, maka akan keluar sebuah pop-up yang berupa kode warna dan berbagai format. Di sini ada hex, ada sRGB dan CMYK. Dan ada juga beberapa preferensi warna yang sejenis, namun ada versi lebih terang dan versi lebih gelap. Untuk menggunakannya ini tinggal dipencet saja Windows Shift C. Yang keempat yaitu Fancy Zones. Fancy Zone ini yaitu merupakan fitur hampir mirip Snap Layout di Windows 11. Namun yang bedanya di sini adalah Snap Layout ini atau layout ini bisa kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, biasanya kan di Windows 11 ini tidak salah ada 6 default layout. Nah, kita bisa menambah atau bukan menambah sih, bisa membuat layout kita sendiri. Misalkan kalian ingin membuat 5 aplikasi secara barengan ya, kalau kalian mat-matin dan lain-lain. Nah, untuk menggunakannya ini tinggal menekan Windows Shift tanda kutip di atas, tapi kalian harus setting dulu layout yang kalian inginkan di PowerToys, lalu buka aturan Fancy Zones. Yang kelima ada File Explorer Add-ons. Di File Explorer Add-ons ini lebih memberikan kalian preview pane, dimana preview pane ini adalah salah satu side di sisi kanan, dimana kita bisa melihat atau mempreview dokumen-dokumen tanpa perlu mengkliknya. Seperti misalkan di sini aku membuka PDF dan kita bisa lihat preview dalam isinya PDF di dalam preview dari PDF tersebut lah, kita katakan seperti itu. Dan juga bisa berpengaruh atau bisa digunakan di beberapa layout, seperti mungkin kalau kalian berbasis Python, nah kalian juga tinggal klik Python, nanti ada preview pane di kanan dan kalian bisa melihat kode Python apa yang kalian tulis di situ. Yang keenam yaitu Image Resizer, yaitu ini mengkonversi ukuran foto. Jadi kalau kalian memiliki ukuran foto yang kecil, nah kalian ingin memiliki ukuran ke medium atau large, nah ini bisa menggunakan Image Resizer. Dan untungnya juga ini bisa digunakan banyak foto dalam sekaligus.
Yang ketujuh yaitu keyboard manager. Ini merupakan remapping sebuah keyboard. Jadi misal sederhananya gini deh. Misalkan kalian ingin Ctrl C nih, tapi ternyata C-nya rusak. Nah, kalian tuh ingin mengganti Ctrl C ini ke Ctrl A, misalnya Ctrl N lah misalkan. Nah, kalian bisa atur di keyboard manager ini dengan mengatur N untuk mengaktifkan Ctrl C. Seperti itu. Yang ke-8 yaitu mouse utilities. Di sini ada 3 fitur di dalam mouse utilities ini, atau 3 aksi. Yang pertama itu find my mouse. Ini dengan cara double tap control. Yang kedua itu mouse highlighter dengan cara menggunakan Windows Shift H. Dan terakhir yaitu Windows pointer crosshair dengan menekan Ctrl AP. Untuk detailnya nggak perlu kasih tahu, kalian tinggal melihat juga udah jelas apa yang dilakukan oleh ketiga fitur ini. Yang 9 yaitu power rename. Power rename ini dapat membuat kita merename banyak file yang memiliki nama unik dengan sekali cara. Biasanya kita kalau mau merename file banyak itu kan harus satu persatu ya. Jadi file ini satu, misalkan katakanlah nama unik 3 file ini memiliki tes1, tes2, tes3. Nah, kita mau ngubah tuh harus satu-satu kan, klik kanannya satu, terus kita klik dua satu, kliknya satu. Nah, dengan power rename ini kita bisa langsung mendrag dan merename semua nama secara berbarengan. Namun sekali lagi yang memiliki nama yang unik. Ini bisa dilakukan dengan cara tadi, drag file yang kita inginkan, lalu klik kanan dan klik power rename. Lalu pada kolom awal ini atau kotak awal ini kita ketikkan kata atau huruf yang ingin diganti. Misalkan di sini aku contohnya test. Lalu di kotak ke bawah 2 ini aku mau ganti tes ini ke done, don, dan kita klik run dan di voila. Semua nama-nama file ini diganti jadi done semua. Yang 10 yaitu power voice run. Fitur ini bisa dibilang semacam search bar, tapi bukan search bar berbasis internet, tapi ya semacam. Di sini kita bisa mengetikkan nama aplikasi yang ingin dibuka atau mencari folder atau dokumen. Jadi ya mirip-mirip search, tapi ini ada widgetnya lah, katakanlah seperti itu. Yang 11 ada shortcut guide, di mana ini bisa menampilkan panduan berbagai shortcut yang ada di Windows. Bisa, tapi ini dengan cara menekan Windows dan tombol yang ada di situ loh. Ya, tombol atau pilihan yang di situ. Misalkan di sini ada Xbox Game Bar. Di sini kan tulisannya G. Nah, untuk mengaktifkan tuh pakai Windows plus G kayak gitu loh. Yang ke-12 ada video conference mute. Fitur ini mungkin cocok buat kalian yang ketika masuk ke Zoom, Teams, Google Meet itu nggak sengaja ke unmute dan lalu kalian nggak sadar gitu ke unmute. Nah, dengan menggunakan VCM atau video conference mute ini bisa kalian bisa secara manual secara manual tuh katakanlah mematikan driver mic sama kameranya. Jadi kalau misalkan di VCM ini kalian sudah mengatur mic off, kamera off, namun di zoom-nya itu kalian tidak sengaja on, misalkan ternyata di zoom-nya ke unmute nih. Nah, tapi tenang aja, suara kan tuh nggak akan ada di zoom kan, walaupun selama di VCM-nya itu off, tapi suara kalian tidak akan di zoom karena secara temporary atau secara sementara ketika VCM meng-off-kan drivernya atau mic sama kameranya itu, maka akan mematikan driver secara sementara itu. Ya, memang cukup panjang ya ngebahas aplikasi ini. Ini aja aku belum minum sampai serak nih suaranya, mau batuk-batuk nih. So, aplikasi ini sendiri sebenarnya masih dikembangin sampai sekarang. Jadi pas aku bikin video ini juga ada update terbaru. Jadi ya kalau kalian agak takut-takut, aduh ini aman gak sih? Ini aman banget ya, karena ini juga dirilis sama Microsoft, tapi di open juga secara open source katakan, karena di GitHub juga diberikan untuk yang mau ikut berkontribusi membuat Power Toys. So itu aja untuk video kali ini. See you on next episode. Bye bye.